warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semuanya sehat ya. Ustazah Fida di sini juga berharap kalian dalam kondisi yang sehat dan selalu semangat. Seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, semua tayangannya diangkat di depan dada. Let's pray. Alhamdulillah, semuanya sudah berdoa ya. Kalau semuanya sudah berdoa, kita akan mulai pembelajaran hari ini. Yuk, disiapkan kitab tematiknya. Kita akan belajar tentang tema 5, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Yuk, Ustazah tunggu, silakan disiapkan kitab tematiknya beserta buku tulis tematiknya. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang matematika. Masih ingat? Dulu di semester 1 kita sudah pernah belajar tentang pecahan. Coba masih ingat apa enggak pecahan itu apa? Masih ingat ya? Coba sekarang dibuka kitab tematiknya halaman 19. Di situ ada sebuah permasalahan. Ustazah bacakan. Ibu membuat telur dadar satu bundaran besar. Ibu memotongnya menjadi 8 bagian. Setiap anggota mendapatkan 2 bagian telur dadar. Nah, dari permasalahan tersebut, bagaimana cara menuliskannya ke dalam bentuk pecahan? Yo, yang masih ingat pasti bisa. Ya, menuliskannya karena dia setiap anggota mendapatkan 2, maka 2 bagian dibagi 8 bagian. 2 bagian dari 8 bagian telur dadar. Jadi setiap anggota mendapatkan 2 potong dari 8 potong telur dadar yang ada. Ditulisnya 2/8. 2 yang atas, 8 yang bawah. 2 yang atas disebut sebagai pembilang dan 8 yang bawah disebut sebagai penyebut. Bisa difahami? Bisa ya? Coba contoh lagi. Di bawahnya ada 1 buah timun dipotong menjadi 16 bagian. 1 buah timun yang panjang dipotong menjadi 16 bagian yang sama besar. Kira-kira kalau setiap anggota mendapatkan 4 potong timun, bagaimana cara menuliskan bentuk pecahannya? Ya, benar. Jadi karena setiap anggota dapat 4, maka ditulis 4 per, ada berapa tadi timunnya? Ada 16 potong, maka 4/16 potong. 4/16 potong. Bisa dipahami? Oke, sekarang Ustazah lanjutkan. Silakan dibuka kitab tematiknya halaman 20. Kita akan mengerjakan ayo berlatih. Tulislah lambang pecahan untuk soal-soal di bawah ini. Yuk, nomor 1. Ada 5 potong coklat, diambil 3 potong oleh anak yang di sampingnya. Kira-kira menuliskan lambang pecahannya bagaimana? 2/5 atau 3/5? Ya, 3/5. Nomor 1 jawabannya 3/5. Silakan ditulis di kotak yang di sebelahnya. Sekarang nomor 2. Yuk, ada gambar pizza dipotong jadi 6 bagian yang sama. Kemudian anak yang di sampingnya mengambil 1 potong. Kira-kira menuliskan pecahannya bagaimana? Coba Ustazah kasih contoh. 1/5 atau 1/6? Ya, 1/6. Jawaban yang benar untuk nomor 2 adalah 1/6. Ditulis di sampingnya ya. Nomor 3. Ada tahu dipotong jadi 4 bagian yang sama. Kemudian
Anak yang di sampingnya mengambil 1 buah tahu. Kira-kira dia mendapat berapa bagian? Ditulis pecahannya bagaimana? 1/3 atau 1/4? Ya, 1/4 karena dia dapat 1 potong tahu dari 4 bagian. Ditulis di sampingnya ya. Sekarang halaman 21 nomor 4. Ada gambar bakpia patok. Dipotong jadi 8 bagian. Kemudian anak yang di sampingnya mengambil 2 potong. Menuliskan pecahannya bagaimana? 2/8. Good, pinter. Lanjut, nomor 5. Ada kue sepertinya itu. Ada kue 8 potong. Kue dipotong menjadi 8. Kemudian anak yang di sampingnya mengambil 2. Kira-kira berapa bentuk pecahannya? Ditulis seperti apa? 2/8. Good, pinter. Ditulis di sampingnya ya. Kemudian nanti Ustazah minta difotokan. Ustazah cek tadi menyimak video dengan benar atau enggak. Oke? Benda yang kalian pilih bisa bermacam-macam. Contoh, Ustazah memilih benda sosis untuk Ustazah gunakan sebagai contoh dalam aplikasi pecahan sehari-hari. Sosis ini Ustazah akan potong menjadi 3 bagian yang sama besar. Jika Ustazah ambil 1 sosis, maka Ustazah mendapatkan 1/3 bagian dari sosis yang ada. 1/3 bagian dari sosis yang ada. Nanti dikumpulkan tugasnya dalam bentuk foto. Sekarang coba kalian buka halaman 25. Di situ ada sebuah syair lagu. Oke, judulnya yaitu apa judulnya? Judulnya Awan Putih. Judul itu yang diletakkan di paling atas. Judulnya Awan Putih. Penciptanya yaitu A.T. Mahmud. Dengan nada dasarnya yaitu C sama dengan Do, dan dengan tempo moderato. Paham ya bagian-bagiannya ya? Yang atas judul Awan Putih, kemudian ada penciptanya, kemudian ada nada dasarnya C sama dengan Do, dan temponya moderato. Untuk lagu Awan Putih silakan dinyanyikan di rumah masing-masing. Nah, sekarang kita lanjut ke pembelajaran 4. Coba dibuka halaman 26. Di situ ada kata cuaca. Kata cuaca ini kita diminta untuk mencari kata-kata lain yang berhubungan dengan cuaca. Coba, di situ kita disuruh mencari 8 kata-kata yang hilang. Di bawahnya ada beberapa pilihan kata yang akan kita gunakan untuk mengisi kotak-kotak kosong di atas. Oke, yang pertama, panas. Apakah panas berhubungan dengan cuaca? Ya, panas berhubungan dengan cuaca karena dia juga termasuk salah satu cuaca. Oke, kita sudah dapat 1, panas. Yang kedua, ada berawan. Apakah berawan berhubungan dengan cuaca? Ya, berawan juga termasuk salah satu cuaca. Jadi berawan berhubungan dengan cuaca. Kita sudah dapat 2, panas dan berawan. Kita cek lagi, ada kata-kata cerah. Apakah cerah berhubungan dengan cuaca? Ya, cerah berhubungan dengan cuaca karena juga termasuk salah satu cuaca. Oke, kita lanjut lagi. Ada kata-kata lari. Apakah lari berhubungan dengan cuaca? Tidak, lari tidak berhubungan dengan cuaca karena dia termasuk kata-kata kerja ataupun sebuah aktivitas. Jadi tidak termasuk ke dalam cuaca. Oke, kita lanjut. Ada kata hujan.
apakah hujan termasuk ke dalam cuaca atau berhubungan dengan cuaca? Ya, hujan termasuk dalam cuaca, sehingga kata hujan berhubungan dengan kata cuaca. Oke, kita sudah dapat 4. Ada panas, berawan, cerah, dan juga hujan. Oke, kita cek lagi. Ada kata dingin. Apakah dingin termasuk dengan cuaca? Ya, dingin termasuk kata yang berhubungan dengan cuaca. Kita sudah dapat 5. Lanjut. Ada kata-kata langit. Apakah langit berhubungan dengan kata cuaca? Ya, langit berhubungan. Kenapa? Karena cuaca biasanya kita lihatnya dari langit. Kalau langitnya gelap berarti dia cuacanya mendung. Oke, berarti langit berhubungan dengan kata cuaca. Kita sudah dapat 6. Kemudian ada kata buku. Apakah buku berhubungan dengan cuaca? Tidak. Buku merupakan kata benda, tidak berhubungan dengan cuaca. Oke, lanjut. Ada kata mendung. Apakah mendung berhubungan dengan cuaca? Ya, berhubungan karena dia termasuk salah satu cuaca. Oke, yang selanjutnya basah. Apakah basah termasuk berhubungan dengan cuaca? Ya, kenapa? Karena kalau misalnya hujan, maka kondisinya basah. Jadi basah termasuk berhubungan dengan cuaca. Selanjutnya, bermain. Apakah bermain termasuk ke dalam berhubungan dengan cuaca? Tidak, karena bermain merupakan sebuah aktivitas. Selanjutnya, ada makanan. Apakah makanan termasuk ke dalam cuaca, berhubungan dengan cuaca? Tidak, karena makanan itu benda untuk dimakan. Jadi tidak ada hubungannya dengan cuaca. Yang terakhir ada kata pohon. Apakah pohon berhubungan dengan cuaca? Tidak juga. Jadi kita sudah dapat 8 katanya tadi ya. Ada panas, ada berawan, ada cerah, ada hujan, ada dingin, ada langit, ada mendung, dan juga ada basah. Ada 8. Silakan dicek lagi yang disampaikan Ustazah. Nanti difotokan, dilihatkan ke Ustazah sebagai bukti kalian menyimak video yang disampaikan Ustazah. Nah, untuk hari ini sekian pembelajaran kali ini. Semoga apa yang disampaikan Ustazah bisa bermanfaat untuk kalian di rumah. Nanti kalau ada yang kurang paham, silakan bertanya ke wali kelasnya masing-masing, jangan malu-malu ya. Oh iya, satu lagi. Dulu di video Ustazah yang pecahan senilai, Ustazah pernah membuat kuis. Ya, membuat kuis tentang pecahan. Coba silakan kalian cek di komentarnya Ustazah. Sudah Ustazah tuliskan siapa saja yang menang kuis di video tersebut. Oke? Untuk hari ini sekian dari Ustazah. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat ya. Assalamualaikum.